Saya kira itu, jadi kembali kepada habitatnya zikir jahar, zikir hobi, hataman manakib. Perlu jangan sering meninggalkan majelis. Kenapa? Di situ ada yang melatih. Malaikat semua dianjurkan datang. Malaikat siang, malaikat subuh, malaikat subuh datang semua sama Allah. Kita butuh malaikat itu untuk mendoakan kita, mohonkan ampun. Hanya ada di majelis. Begitu juga guru-guru orang-orang saleh itu datangnya ke situ. Jadi jangan lihat orang-orang yang datang itu mau sedikit, 2, 3 nggak ada masalah. Hilang nadanya, hilang nikmatnya, hilang. Nggak boleh cepat ya zikirnya. Ya segitu. Ini sudah cepat, itu sudah bagus. Jadi kena hurufnya juga jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus usahakan jangan ada yang teriak. Illallah, la ilaha. Jangan, kesannya itu nanti lama-lama dikira teriak-teriak. Jadi kalau ada yang gitu bilang jangan, sudah kita perbaiki, kita perhalus. Nanti kesannya teriak-teriak. Sama apa juga teriak-teriak. Tapi kalau ini kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalamnya bisa dalam Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dalamnya juga bisa lumayan sekali. Terus kalau ilallah, jangan. Nanti itu sudah mulai dihapus itu. Karena kesannya teriak-teriak. Ustaz Adam satu kayak suara. Ilah ilallah, la ilaha. Lau setan falu qarin, barang siapa lupa kepada Allah diganti iblis sebagai penuntunnya. Masih sholat dituntun iblis. Sabun, hajinya mardut, puasanya 8 hari karena dituntut sama iblis. Penglihatannya gitu. Cuma sedikit. Kan saya bilang itu yang menetralisir semua, dibersihkan sama. Karena jika itu dari jantung masuk ke dalam darah, menetralisir, membersihkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi awal saja, nabi awal. Iqra, baca, itu syariat. Kalau tasawuf, lihat aku. Ya Allah, aku buta ya Allah. Aku buta, nggak bisa melihat. Lihat aku, kenal aku, mari nggak bisa ya Allah. Maka datang malaikatnya. Sebut nama Allah. Matamu tertutup. Matamu tertutup. Mata bukan mata ini yang buta hati. Maka dibukalah dengan kalimat itu tadi. Maka keluarlah cahaya. Dia bisa melihat Allah. Bukan membaca, melihat siapa Tuhanku itu tadi. Itu. Jadi kita ini kadang-kadang ini masih buta. Sudah ditalkin masih buta. Sudah jadi wakil talkin masih buta. Apalagi jadi putranya Abah masih buta. Waduh. Buka, lihat. Boleh masih buta kan dalam proses, tapi jangan meninggalkan orang yang melek. Sampai kalau buta mau jalan sendiri, cari orang yang melek. Pak, saya tuntun. Jangan sok sombong, mentang masih buta kalau jalan sini nabrak sampean. Jangan gengsi-gengsian.
Biar raja kalau buta harus cari orang, biar kaya, biar pintar kalau buta mesti harus cari orang yang melek. Ya, ini tasawuf, itu tasawuf. Ihsan itu sebenarnya kan tasawuf ya. Iya, Kalau tidak ke situ nggak bisa. Nggak bisa. Ihsan timbul iman. Iman dengan ihsan menyelesaikan perintah Allah. Islam. Nah, dari kanan. Ihsan dulu baru timbul iman. Sampai enggak, aku enggak kenal sampean, enggak percaya aku sampai sampean. Cuma caranya wong. Makanya harus kenal dulu. Ihsan tuh seakan-akan kamu dilihat terus, kamu udah melihat, nah itu ihsan. Timbul iman. Nah, iman dua ini power untuk melaksanakan perintah Islam, sholat, puasa, zakat, selesai. Ihsan, iman, Islam. Nah, orang enggak langsung Islam, jadi wong Badui mau, Bang. Imannya enggak, ihsannya enggak. Makanya coraknya beda. Ya. Dia Islam tapi gegeran tok mania. Wong tasawuf asli kalau sing gegeran, Pak. Wong isinya cuma Rahman Rahim, kasih sayang. Wong sing elek dicintai, omongannya apa? Iki ndak, wong bener dimusuhi. Kan wis jauh itu. Orang-orang tasawuf itu yang mana kasih sayang, cintai orang yang memusuhi. Kita ndak, sing apik dimusuhi apa manusianya. Dan untuk masih waduh dalilnya gak bisa mewujudkan. Karena faktor hati keras seperti batu. Nah itu dihancurkan dulu, baru timbul itu. Jadi bukan sekedar dalil, masih ada dalil iki pancet gak iso. Nah orang sekedar dalil iki nih gak dibenahi ya gak bisa, Pak. Akhirnya ilmu itu cuma dibuat debat, seakan-akan dia sudah bisa, seakan-akan sudah sampai orang memuji dia, padahal dia belum melakukan apa-apa, belum berbuat apa-apa, tapi dia merasa sudah berbuat apa-apa. Nah itu tambah bahaya, tambah sombong, tambah segala-galanya. Di Qurannya gitu, padahal dia belum berbuat apa-apa, tapi dia merasa sudah melakukan sesuatu. Itu yang paling bahaya. Makanya zikir itu udah dianggap enteng. Semua masalah kamu itu diselesaikan sama Allah. Ojo kayak gak butuh ambil Allah itu. Ruwet urip gak butuh. Masih manggul duk pondok, masih anakku dewi, masih bojoku dewi. Ya, masih bojone kiai. Enggak. Contohnya Nabi, masih pamane Nabi, masih anaknya Nabi, masih bojone Nabi Nuh. Gak peduli setan yo wong gak zikir, masih bojone zikir. Iku contoh iku. Mbok manusia anake kiai, ku anake kiai bulet yo gak zikir iku. Do nyalakno kiyaine. Wong kiyaine wis ngajar, wis ngek. Iya. Iku ngono. Lah wong nggak ngerti didolon asap tok ae. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan pertolongan ini tidak sampai di sini saja, mudah-mudahan terus-menerus dalam kehidupan kita ini selalu dapat pertolongan Allah. Cintai Nabi, ya toh. Bahkan menyembah Nabi itu mati. Tuhan itu harus tahu tauhid itu. Tauhid itu sudah berdiri sendiri. Makanya kita di dalam Al-Quran itu orang-orang yang nggak paham itu dengan la ilallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad, seakan-akan harus nyambung. Padahal di Al-Quran itu ono, ya toh. Fa'lam nahu la ilaha Muhammad, ono loro Quran itu. Kata Muhammad, cuma la ilaha illallah. Nah, itu. Nah, jadi Allah dengan Muhammad itu tidak boleh disamakan. Saya merujuk pengajian biar sampai kan. Hablum minallah itu kan ke Allah ya. Hablum minanas ke Rasulullah. Iya. Kan itu hablum minanasnya panutan kita, tapi tidak boleh dituhankan, tidak boleh disamakan dengan Tuhan. Menurut Gitu ya. Nah, jadi mamanya yang diutamakan ya Allah dulu, baru Muhammad. Masa Muhammad dulu baru Allah? Makanya bacanya itu Allahumma sholli ala Muhammad, baru Muhammad. Jadi pengertiannya itu bukan berarti selawat itu harus mengalahkan zikir, nggak bisa.
Kon saiki maca selawat ae mek kon ape mati iso to. Nah, kono apa? Tidak mungkin. Makanya kalau sudah kita menyebut Allah, mencintai Allah, pasti sudah mencintai Nabi, nggak mungkin. Enggak. Nah sebaliknya mencintai Nabi juga pasti mencintai Allah. Itu dalam tabiat, semuanya itu berkaitan, tapi kedudukannya nggak boleh sama. Kalau syafaatnya memang dapat syafaat, ya dong. Kita kecuali kita nggak mengakui selawat tuh baru kita berselawat kok diribut no. Iya. Kecuali kita nggak mengakui selawat itu ada syafaatnya, kita berselawat kok ribut. Kecuali kita zikir ya selawat. Nah, yang mana yang lebih baik? Ya, baik semua, tapi yang mana lebih utama? Ya zikir. Ya, masa lebih utama Nabi daripada Allah? Jadi kedudukannya itu ya itu tidak boleh Nabi disamakan dengan Tuhan, nggak boleh, apapun nggak boleh. Makanya kita zikirnya la ilaha illallah, baru ditutup sayyidina hamdulillah terus kepada manusia. Nah, makanya orang mesti nggak paham, caranya kalau la ilallah gak ada Muhammad itu salah. Ya itu seakan-akan melecehkan, bukan. Di dalam Quran itu ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad. Bisa hilang, tinggal Allah. Nah, misalnya kalau dia hilang itu berarti dia sudah kita bisa kalahkan. Tapi kalau nggak kalah tetap punya nilai karena kamu pertama punya niat ditalkin, terus sudah melaksanakan, sudah mengupayakan. Isiku wis hasil ya menteri. Makanya kamu bisa lihat orang yang mati di kita. Gak nemen-nemen kadang-kadang anune yang mati ini oh enak-enak api-api kabeh. Ya tuh padahal kelas apa? Karena memang dia sudah melawan maksimal, tapi oleh sak monotok. Sedangkan Allah sendiri menyampaikan sesuai kemampuan. Nah, tapi sudah prosedur gitu loh. Jadi enggak sampai gak bisa, jangan disunatiku. Ibu kau Allah lebih tahu dari kamu. Jadi ana wong sampai neken sampai orangnya itu sampai wah ya apa iki. Makanya apa yang ditakoni ini. Bahasa saya kok masih begini padahal sudah dikejar. Misalnya ya, guru-guru gak kamil ya kamu kurang atau kurang gini. Ya apa ini biasa manusia. Yang penting pikirnya jalan terus lama-lama hilang gitu. Istilahnya kan iki sik kotornya kabeh ae gocon terus saya iso aja mikir liyane sih. Kok dorong ya sik gocon maneh terus. Ya aku marah kan gini ya. Kurang legi tambah ngono guru. Kurang guru. Semari. Ayo apa? Nek abahe kamil ngono. Jadi orang itu sejuk nek iki kok kamu kurang jadi tambah gopo. Wah, besarane. Tambah soro. Apa maneh Pak, aku gak iso nglakoni ngono ya apa? Akhirnya depresi. Putus asa. Nek apa ini? Ya, nanti hilang. Tahu cikir aja. Nanti hilang sendiri. Hebatnya apa itu luar biasa. Jadi nggak ada beban. No. Mau enak bae wis das. Gak akan gini. Bariane kon dikongkon topo kon langsung. Ayo. Selesai. Iya. Takutnya kan kalau ndak nutut itu selesai. Iya, macam jamu Tuhan ente kan itu Tuhan dulu kok. Itu bisa ngomong itu. Itu ukuran. Makanya untuk itu yang bahayanya bukan mengucapkan masila kan dia mau meneruskan putus. Mah tahu ente gak perlu. Yang paling bahaya itu kita nggak bisa ngomong ini nggak ada. Kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa, makanya aku ngomong lorong. Bah acur kabeh gak apa-apa. Wis jerone ojo putus. Bah hancur ngono bapak. Ada orang disangka mati hebat, mati dalam peperangan syahid. Rasulullah ini. Jangan iki sahabat iki dia mati dalam jahanam. Ya apa? Ya apa mau syahid perang jalan Allah. Ternyata rokok. Wis buku ukurannya sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hatimu selesai. Nah cuma jangan sampai dalam itu meninggalkan syariat. Kon duroko ambil Rasulullah ya gak iso. Gak bisa
Nggak bisa, no itu barang siapa tidak bersyukur padaku, dia tidak termasuk bersyukur padaku. Jadi kita menghormati Nabi itu begitu, karena dia diperintahkan. Nah makanya Allah sudah menyerahkan umat itu kepada Nabi, dia bertanggung jawab. Nabi bara aku karo wong gitu. Masih kon tauhidmu api gak iso. Karena itu sudah menjadi tugas beliau, dari dipasrahkan umat ini dipasrahkan Muhammad. Makanya orang mau masuk juga boleh Nabi Muhammad. Masih tauhidmu kuat gak iso. Gak iso. Sama wong tauhid kuat pasti cinta, beliau nggak mungkin. Jadi ku kok kuat tahu, nggak mungkin lu, nggak mungkin tauhid kuat itu. Yang asli pasti Nggak iso. Karena pasangan Gak boleh syafaat. Ya toh? Kan logikanya seperti itu. Kalau tauhidnya khusus pasti itu dakwah. Pasti. Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Maafkanlah aku yang tak pernah mampu membalas semua jasa-jasamu. Orang kan ditenangkan dulu, imannya diperbaiki, tenangnya dulu diberikan ismujat tenang. Nah, orang ini yang masalahnya, ini yang inti ini sebetulnya. Terus orang ini akhirnya karena tenang, karena sudah iman, dia sudah pasrah kepada Allah, dia kuat menunggu ini tadi. Walaupun tidak selesai dia kuat tunggu. Ya, karena sudah diberi. Ini orang ini datang nggak dikasih itu, malah, ya insya Allah nanti cepat ngono ya. Pokok syaratnya gini-gini. Loh kok terlambat? Tambah ada karu-karuan, Pak. Nggak dikasih ini, Pak. Kalau sudah dikasih ini dia tenang. Tahu-tahu nggak selesai. Tapi ditanya, bagaimana Bu? Nggak bisa Bu. Ini sudah keputusan Tuhan, nggak selesai. Karena dia beriman. Ya wis, nggak apa-apa. Terasanya saya sudah ridho. Ini selesai juga. Jadi bukan harus selesai masalahnya. Kan banyak orang terjadi gitu. Nggak apa-apa wis. Saya yakin ini mungkin saya banyak dosa. Malah dia salah. Mungkin dengan ujian ini saya bisa lebih baik. Saya yakin Allah pasti mengganti yang lebih baik. Dia jadi cerdas nantinya. Padahal dia tidak selesai. Apalagi kalau selesai ya. Ini selesai aja kadang-kadang sih. Gitu. Karena cara membinanya bukan dari kalbu dulu. Ya, kalau ini rusak kan sudah rusak semua, Pak. Siapa sih yang ngapain dandani? Maka saya sering kasih TV-mu rusak Sony balik nang servis Sony, karena itu produksinya dia. Ini produknya siapa ini? Ini bikinan Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Cocok di Jarno gak enak di gawe terus salah dhewe. Lama tambah gak enak ya kayak ngono. Motor gak enak gak digonang bengkel terus suwe gak enak mandek baru digowo wis parah. Jebol. Nah, gitu. Nah itu Pak. Jadi ada kecerdasan itu. Nah, kalau kembali ke sekarang itu banyak orang bikin ini. Nah, orang itu sebetulnya Pak, memang seakan-akan ada orang itu Pak. Ketemu saya di kereta pelajar. Wah, saya dulu kiai pondok. Saya mengamalkan, sekarang saya enggak lagi. Kenapa? Saya ikut kebatinan, lebih tenang, lebih mantap dari ngono. Lu. Mengono, Pak. Lebih tenang. Gitu. Tenang istidrat ya. Ya ngerti deh. Tenang itu Pak sampai yaumil qiyamah, sampai dalam kubur. Bukan tenang di sini toh Pak. Me tenang-tenangan itu wong nduk barat iki tenang-tenang asik. Wah, Pak. Itu yang belum bisa itu. Itu ada 3, ulama tuntunan, tontonan, panutan. Kalau tontonan itu dia umum itu, ceramah umum. Enggak salah, cuma enggak ada hubungan apa-apa, ceramah buyar wis. Enggak ada lagi ikatan batinnya, enggak ada. Enggak ada lagi tahap-tahap tertentu apa yang harus dipelajari, enggak ada. Ya tontonan itu, maka kadang-kadang dicampur dangdut, dicampur macam-macam. Kan gitu ya. Terus kalau panutan itu di pondok pesantren. Kalau nggak manut suruh pulang. Ya. Nah,
Tapi kalau guru ulama tuntunan, nah, biar sampean picek, bodoh, goblok. Kalau dituntun, mesti sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita menyatakan syukur dengan langkah kita masing-masing meninggalkan kediaman dunia kita masing-masing hanya untuk berkumpul saat ini di Jalan Tanjung nomor 2 yang sudah Allah tetapkan jadi kebun penanam pohon anti gempa yang tidak akan tergoncangkan oleh Israfil sekalipun, apalagi hanya gempa dan tsunami, karena penanaman kita semuanya ditanamkan kaki di bawah tanah, kepala kita sundul ke langit. Asbah sabitun wa far'uha fis sama. Seiring dengan amaliyah kita yang ditancapkan dalam diri kita, diangkat dari bumi paling bawah ke langit paling atas lah. Bukan hanya dari bawah pusat sampai otak, tapi hakikatnya di bumi paling bawah sampai langit paling atas. Dan itu ternyata di Suryalaya oleh Abah Hanum dulu dinyatakan kepada tamu-tamu Surabaya yang tidak hanya 10 kali ke Suryalaya. Nanti yang akan menjaga ilmu Abah, kakinya nancap di bumi paling bawah, kepalanya di langit kaping pitu bahasanya. Yang ngomong orang Jawa, itu orang nomor satunya Ali Hanafiah Akbar. Oh, ternyata di sini. Berikut anak kebun kemarin. Oh, di sini. Yang kaki nancap di bumi paling bawah, kepalanya sundul ke langit kaping pitu. Hakikatnya la ilaha sudah dalam diri kita masing-masing. Negara kita sekarang masih istilah tahun politik. Orang Islam sejak. Jadi Abah berpegang kepada kitab 1, Sirrul Asrar itu rahasia. Di atas rahasia, dan satu-satunya buku di dalam buku tasawuf kebanyakan tidak menerangkan talqin. Kecuali buku itu. Buku tasawuf hanya hikam aja, tidak menerangkan talqin. Ya, ya. Padahal buku itu luar biasa yang dikagumi oleh seluruh para ulama khususnya ulama tasawuf. Ya, gitu. Di situ nggak ada menerangkan hikmah aja, tapi tidak menerangkan talqin. Nah, tapi kalau di Sirrul Asrar itu ada anjuran mencari guru mursyid dan sebagainya, ya gitu. Nah, bahkan beliau berani menyatakan karena hasil pengalamannya di situ tulis hatta kamu menghafal 1000 kitab kalau belum ditalqin kamu belum dikatakan berilmu. Beliau berani mengatakan itu luas sekali. Jadi banyak sekali tanpa ditalqin, tambah bersih hati ini maksudnya kan begitu ya. Ilmu itu rusak. Ilmu itu rusak. Gitu. Jadi inti-intinya yang dipakai sama pengen sahabat. Dan bagi ikhwan dan akhwat akhirnya disuruh banyak menghidupkan majelis. Ya, atau menghidupkan majelis. Jadi pengetahuannya ya cukup iftar sudur aja sama itu. Ya, yang penting menghidupkan majelis terus hidupkan. Hataman, manaqib, kan gitu ya. Ziarah. Ya, itu yang digalakan. Bukan kajian-kajian tasawuf, bukan. Di Abah itu bukan kajian-kajian tasawuf. Amaliyah tasawuf. Khususnya Qadiriyah Nasabandiyah. Itu yang diterapkan oleh Abah. Makanya Abah ceramah-ceramahnya mana sedikit aja.
nggak banyak. Dan arahnya ke situ aja. Nah, gitu loh. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kekhawatiran saya jangan sampai kita melebar kemana-mana sehingga melemahkan segi amaliyah kita sendiri, nggak fokus ke situ. Karena terjebak dengan pemikiran tasawuf yang tidak sejalan dengan kita, yang seakan-akan karena keterangannya begitu hebat-hebatnya, begitu bagusnya bisa menerangkan Jabarullah dan sebagainya, alam ini, yang Abah sendiri tidak pernah menceritakan itu, seakan-akan kita kan gitu ya. Padahal itu dicapai, walaupun diterangkan kamu nggak bersih hatimu nggak bisa mencapai itu. Tapi sebaliknya kalau kamu bersih hatimu, ada janji Tuhan kan. Kalau bersih hati itu ada kamu bisa melihat kerajaan di langit. Jadi biar kamu dikasih tahu, kamu nggak bisa ke situ. Balik lagi ke hati. Itu tidak lagi memberikan beban kepada orang untuk mencapai belajar tarekat itu tidak ada syarat-syaratnya yang memberatkan. Syarat-syaratnya harus tobat nasuha, enggak. Karena pengertian Abah itu bagaimana orang tahu mau tobat nasuha. Sedang yang punya ilmu aja yang diterangkan. Banyak orang Islam pada umumnya semua sudah berzikir, tapi belum pernah bertanya kepada ahli zikir, ibarat membangun gedung tanpa konsultan. Maka hasilnya bukan tambah dekat, bukan dapat ampunan, justru terancam. Menyebut-nyebut Allah bisa terancam, apalagi sama sekali tidak. Menyebut-nyebut Allah itu dengan penuh penyimpangan. Dan sudah disebutkan, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut-nyebut namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, selama ini kita kalau ngaji imannya belum diperbaiki, ilmunya disampaikan terus. Jangankan melaksanakan, mendengarnya aja nggak mampu kita menerimanya. Maka dari itu Abah tidak selalu menyampaikan tausiah. Abah tidak selalu menasihati. Abah menyuruh, kuatkan dulu imanmu, jadidu imanakum fi kasmi qauli la ilaha illallah. Kuatkan dulu imannya, jangan ngomong ilmu dulu. Banyak orang Islam pada umumnya semua sudah berzikir, tapi belum pernah bertanya kepada ahli zikir, ibarat membangun gedung tanpa konsultan. Maka hasilnya bukan tambah dekat, bukan dapat ampunan, justru terancam. Menyebut-nyebut Allah bisa terancam, apalagi sama sekali tidak. Menyebut-nyebut Allah itu dengan penuh penyimpangan. Dan sudah disebutkan, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut-nyebut namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, selama ini kita kalau ngaji imannya belum diperbaiki, ilmunya disampaikan terus. Jangankan melaksanakan, mendengarnya aja nggak mampu kita menerimanya. Maka dari itu Abah tidak selalu menyampaikan tausiah. Abah tidak selalu menasihati. Abah menyuruh, kuatkan dulu imanmu, jadidu imanakum fi kasmi qauli la ilaha illallah. Kuatkan dulu imannya, jangan ngomong ilmu dulu.